putranya Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya, sehingga setelah lulus dari SMA hang tua 2 nantinya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik. Itu gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ini profil kami ini, saya mulai mengajar di hang tua itu mulai tahun 92 Bapak Ibu sekalian. Ya. Di SMA hang tua 4 saya ini 11 tahun. Geser ke SMA hang tua 2003, hang tua 2 ini 2003 sampai 2013. Diangkat kepala sekolah di SMP hang tua Candi 2 tahun, geser ke SMA hang tua 1 hampir 8 tahun, kembali lagi ke sini Bapak. Makanya saya tahu persis mulai awal pengembangan SMA di sini saya ikut berbenah diri. Ini. Jadi kalau membaca riwayat kami mungkin Bapak Ibu kaget, kok pernah kerja di hotel Mojopahit dan lain sebagainya. Saya dulu bekerja sambil kuliah tahun 88 di hotel Mojopahit. Saya jadi waiter setahun, jadi tukang masak 5 tahun sampai kuliah saya selesai, bisa ngajar di hang tua. Nah inilah, ini riwayat. Nah. Saya juga pernah mengajar di D1 perhotelan. Saya mengajar food and beverage, mengajar masakan Nusantara. Karena basic saya di hotel dulu, jadi waiter setahun, jadi tukang masak 5 jam, jadi kita hafal. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di SMA hang tua 2 ini saya tambah keterampilan. Karena kurikulum merdeka, anak-anak ini harus banyak dibekali keterampilan, dibekali jiwa entrepreneur. Makanya di sini mungkin putra-putri Bapak Ibu ada yang ikut ekstra bartender, membuat minuman. Tapi tentunya minuman yang non alkohol Bapak Ibu, dari kombinasi sirup saja. Informasikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa tahun kemarin cuma hanya 11 kelas, 2 tahun hanya 11, tahun ini bisa banyak. Ini terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Mudah-mudahan nanti SMA itu akan lebih maju lagi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, siswa kami yang masuk perguruan tinggi dengan jalur undangan tahun ini mencapai 54 siswa. Dengan jalur SNBT, jalur tes, itu mencapai 104 siswa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di tahun ini juga banyak anak-anak kita yang juara nasional, anak-anak yang prestasi. Ini saya kasih ribet, juara internasional, bebas SPP setahun. Yang nasional 6 bulan gratis SPP. Tujuan kami biar anak ini mempunyai semangat belajar yang tinggi, ngisi. Makanya putra-putri Bapak Ibu kalau ikut drum band pulangnya agak sore-sore, mohon dimaafkan ya. Tapi tetap pantuan bahasa kesiswaan tetap Bapak Ibu guru akan memantau. Jadi jangan khawatir, anak-anak kegiatan sampai sore di sini pun tetap kita pantau. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang kita ingin. Bapak Ibu, kami ingin ada pertukaran pelajar. Kita harus studi banding, perlu pertukaran pelajar ke negara lain. Pada waktu sebelum pandemi, kita pernah ke Malaysia. Kita ngirim ke sana sebanyak 10 siswa. Nah, ini nanti kita lakukan lagi, ya tentunya dengan pertukaran pelajar ini juga memakan biaya yang besar. Ya tentunya tidak semuanya bisa harus ke sana, perlu kami koordinasi dengan orang yang mampu ke sana. Tujuannya apa? Ya kita kan harus banyak ilmu. Kita tidak banyak pengetahuan di sini saja, di luar negeri, di daerah mana saja. Ya ini juga ilmu lakukan. Dan kemarin kami sudah ketemu dengan konsultan
travel yang biasa studi banding atau pertukaran pelajar ke luar negeri, kami kemarin sudah dibersih, tinggal nanti mana yang dituju, nanti kita tinggal berapa biayanya, nanti kita komunikasikan dengan orang tua yang sekiranya mampu untuk kita antar ke luar negeri. Tentunya biar biayanya tidak besar, biasanya di luar negeri itu tidak tidur di hotel Bapak Ibu, biasa di guru-gurunya yang ada di sana. Sehingga kalau sana kesini juga sama, kita titipkan, tidak di hotel, kalau di hotel mahal, ya gitu. Jadi nanti bagaimana teknisnya biar siswa kita bisa melangkah ke sana, harapan kami seperti itu. Terakhir yaitu tidak ada penjurusan Bapak Ibu. Jadi untuk fase E kelas 10 ini nanti anak-anak mendapatkan mata pelajaran baik IPA ataupun IPS. Kalau untuk yang kemarin kan langsung ada penjurusan IPA dan penjurusan IPS atau bahasa. Tetapi untuk fase E kelas 10 ini semuanya mendapatkan mapel yang sama. Program-program yang kami tanamkan untuk melaksanakan kurmer tadi, yang pertama ada literasi, kemudian ada kartu evaluasi, ada klinik akademik dan juga kuiper. Untuk literasi, ini adalah salah satu pembiasaan baik yang kita terapkan di SMA Hang Tuah 2. Jadi di jam ke-0 kita melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran itu ada beberapa macam pembiasaan karakter. Seperti kalau hari Senin itu ada upacara, kemudian di hari Selasa itu kita adakan literasi, kita join juga dengan apel. Kemudian di hari Rabu itu anak-anak bisa public speaking. Kemudian hari Kamis dan hari Jumat itu literasi dan juga imtaba untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan. Yang kedua, kartu evaluasi untuk menjembatani anak-anak biar Bapak Ibu guru walas dan juga panjenengan ini nanti bisa untuk melihat tuntas nggak sih anak-anak saya seperti itu. Bentuknya seperti kartu, ini nanti ada tanda tangan dari masing-masing gurunya untuk memonitor ketuntasan siswa. Untuk SNBP ini nanti tidak semuanya dapat jalur undangan. Jadi hanya 40% dari siswa ranking secara reguler satu SMA Hang Tuah itu yang mendapatkan jalur undangan. Untuk itu ini kita beri kartu evaluasi untuk memonitor agar putra-putri kita itu jalurnya pada track seperti itu. Kalau bisa lebih tinggi, nanti akan mendapatkan kesempatan untuk SNBP. Karena nilainya yang diperhitungkan itu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian klinik akademik ini nanti sebagai upaya untuk mengatasi kartu evaluasi. Kemudian ada kuiper, ini juga salah satu upaya sekolah agar untuk mendigitalkan pembelajaran anak-anak biar tidak bosan ya dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Program selanjutnya otomatis ini nanti PTS atau STS. STS itu sumatif tengah semester, sebenarnya sama aja tinggal diganti nama. Kalau dulu penilaian, kalau di kurmer itu STS. Kemudian ada SAT itu sumatif akhir tahun. Kemudian P5 dan pengelompokan mata pelajaran peminatan. Pengelompokan mata pelajaran peminatan ini nanti akan kita laksanakan di kelas 11. Diberi kesempatan untuk memilih minatnya nanti ke perguruan tinggi, nanti dia mau kemana. Ini bukan penjurusan ya, tetapi pengelompokan minatnya siswa. Bapak Ibu, jadwal kegiatan kelas 10 kurang lebih tes diagnostik ini yang formatif sudah kita lakukan dulu di awal masuk Bapak Ibu, baik ini yang berupa kognitif ataupun yang berupa psikomotor. Kemudian tryout literasi dan numerasi ini akan kita upayakan selalu, karena bagaimanapun nanti untuk mengakomodasi yang AN itu asesmen nasional ini nanti di kelas 11-nya putra putri kita nanti ada beberapa siswa nanti yang terpilih untuk mewakili sekolah dan digunakan untuk menilai rapor mutu sekolah. Kalau dulu kan ada ujian nasional, sekarang AN. Makanya ini nanti di kelas 10 sudah kami siapkan, akan kita tryout-kan bekerjasama dengan kuiper tadi. 2 bulan sekali anak-anak akan kita beri tryout. Selanjutnya ada P5 dan gelar karya. Ini setiap semesternya ada beberapa. Untuk yang kemarin yang gelar karya yang pertama atau P5 yang pertama itu sudah kita lakukan
kita implementasikan dengan pemilihan OSIS. Ya, kemarin insya Allah mereka jadi berani berbicara. Nah, disinilah mungkin penumbuhan karakter yang kita harapkan. KTS ini juga nanti kita include-kan untuk P5 juga. Kemudian ada sumatif tengah semester itu insya Allah di Oktober minggu ketiga. Ini nanti tanggalnya pemberitahuannya akan kita infokan lewat pemberitahuan orang tua aja Bapak Ibu. Kemudian penilaian akhir tahun itu insya Allah di Desember. Klinik akademik akan kita mulai Oktober Bapak Ibu setelah sumatif tengah semester. Jadi setelah anak-anak nanti ujian tengah semester, maka akan kita rekap melalui wali kelas. Nanti siapa yang butuh klinik seperti itu akan kita fasilitasi. Ada tes MPP. Tes MPP ini meliputi untuk kelas 11-nya nanti. Ini ada beberapa poin nanti dari segi akademik, dari segi pemilihan siswanya nanti apa, kemudian dia ingin kuliah kemana. Yang terakhir yaitu tentang kenaikan kelas, insya Allah nanti kita laksanakan di bulan Juni minggu ketiga tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan saya di sini Darmadi SPD dapat amanah di bidang sarana prasarana yang dari seluruh kegiatan baik itu siswa maupun dari Bapak Ibu guru. Jadi sarana prasarana seperti halnya yang diungkapkan dari Ibu Wakasek Kurikulum, dari kesiswaan, itu misalkan tidak ada penunjang dari sarana dan prasarana, insya Allah program itu tidak akan berjalan. Kalaupun berjalan pun tidak selancar ataupun tidak sebaik bila sarana prasarananya menunjang. Nah, di sini nanti saya memaparkan beberapa program yang sedang berlangsung dan akan kita programkan ke depan untuk pembangunannya dari bidang sarana prasarana. Dan ini nanti semuanya kembali ke Ananda semuanya, sarana prasarana, karena nanti kita berusaha untuk memperbaiki, kita berusaha untuk menciptakan suasana belajar mengajar di SMA Angka 2 secara nyaman dan baik. Program yang pertama itu pembangunan food court dan e-library. Secara fisik sudah terlihat bentuk bangunannya itu ada di sebelah timur dan sekarang sudah menginjak 60% lebih proses pembangunannya. Jadi sudah 60% lebih proses pembangunannya. Ini target secara fisik bangunan selesai November. Insya Allah Desember sudah bisa dibangunkan. Ya, pembangunan food court dan e-library. Yang dimaksud dengan food court atau bahasa Indonesianya kantin. Jadi nanti kantin kita bikin secara modern Bapak Ibu. Jadi bangunan secara fisik itu ada 4 lantai. Lantai pertama itu e-library ataupun perpustakaan. Perpustakaannya nanti kita menyiapkan buku secara fisik dan juga e-book. Jadi kita kemas secara modern nanti. Yang lantai 2 itu food court-nya atau kantinnya. Nah nanti kemasan kantinnya kita juga bikin secara modern. Jadi anak-anak nanti ke depannya tidak lagi berjubel di depan stand ataupun counter-counter makanan. Jadi kita nanti bekerjasama dengan aplikasi tertentu. Nanti anak-anak bisa order makanan melalui kelas, di kelas melalui HP. Jadi dia sudah bisa order makanan di kelas. Tinggal waktu istirahat ditunjukkan ke stand, tinggal ngambil. Begitu juga untuk pembayarannya nanti. Sudah tidak melalui proses pembayaran pakai uang yang biasa, kita pakai model e-money. Jadi anak-anak tinggal top up saja. Itu peredaran uang di sini nanti pakai peredaran uang e-money. Dan itu nanti kedepannya juga, bahkan sekarang sudah bisa Bapak Ibu untuk SPP-nya. SPP anak-anak nanti sudah bisa pembayarannya tidak lagi harus ke sekolah.
Biasanya kan ada mobil bank BTN. Kalau sekarang pembayarannya sudah bisa melalui Indomaret, sudah bisa melalui Alfamart, sudah bisa melalui ATM. Jadi misalkan, Pak, saya tidak punya rekening BTN, bisa melalui bank apapun. Jadi nanti insya Allah secara teknis ada dari pihak aplikasi yang bisa menjelaskan nanti secara teknisnya. Itu. Dan saya lanjutkan untuk gedung food court dan library. Yang lantai 3 dan lantai 4 itu nanti tempat makannya anak. Ya. Jadi lantai 3 dan lantai 4. Lantai 4-nya itu nanti malah terbuka, macam rooftop. Jadi anak-anak bisa menikmati makanan sambil lihat pesawat datang. Jadi ada rooftopnya di atas. Nah, jadi itu untuk pembangunan food court dan library-nya. Program kedua dari sarana prasarana itu ada pembangunan gedung broadcast dan kafe kewirausahaan. Ini juga sudah berjalan dan sudah berjalan sekitar 65% secara fisik. Nanti sama seperti halnya gedung food court dan library. Insya Allah kita operasikan bulan Desember. Nah, di gedung broadcast dan kafe kewirausahaan ini adalah tempat atau wadah anak-anak untuk menyalurkan bakat minatnya, Bapak Ibu. Tadi dari bidang kesiswaan itu sudah disiapkan, istilahnya anak-anak disiapkan untuk pastry, anak-anak disiapkan ekstrakurikuler untuk bartender. Lah, di kafe kewirausahaan inilah nanti anak-anak bisa action langsung di situ, bisa praktek langsung di situ secara profesional. Karena apa? Di kafe kewirausahaan ini kita buka untuk umum. Jadi nanti konsumen umum boleh di kafe kewirausahaan. Jadi nanti anak-anak langsung bertemu dengan customer. Bagaimana dia menghadapi customer nanti langsung di situ. Di lantai 2-nya ada gedung atau studio broadcast-nya. Karena kedepannya nanti kita programkan juga SMA Hang Tuah 2 punya studio TV sendiri, punya studio radio sendiri. Jadi punya channel sendiri. Meskipun nanti channelnya di YouTube ataupun kita nanti berusaha untuk bikin channel sendiri, Bapak Ibu. Tuh. Yang lantai 3-nya ini nanti ada sama seperti gedung food court, ada rooftopnya. Di situ ada live musiknya. Jadi anak-anak yang eskul musik bisa tampil di situ nanti. Kita wadai di situ. Jadi sekaligus untuk menambah keberanian anak-anak live di depan umum. Kalau selama ini cuma eskul di depan teman-temannya saja, sekarang di depan umum. Nah, itu dari istilahnya sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan dari anak-anak. Next. Nah, untuk program yang ketiga ini sedang berjalan dan yang akan kita laksanakan, Bapak Ibu. Yang sedang berjalan itu renovasi kamar mandi. Ini sedang berjalan karena apa? Kita bertahap. Sekarang sudah 2 kamar mandi yang sudah kita renovasi. Kamar mandinya nanti kita setarakan atau hampir sama seperti halnya hotel ataupun mall. Kamar mandi siswa. Karena apa? Nanti kedepannya semuanya ini akan kita bikin suasana seperti mall. Kenapa, Bapak Ibu? Karena apa? Supaya anak-anak mindset berangkat ke sekolah tidak lagi terbebani dengan tugas. Saya malas berangkat ke sekolah, nanti ada tugas. Saya ketemu Bu ini nanti ada ulangan. Ya. Nah, nanti di gedung yang food court tadi, Bu, kita kasih tulisan Mall Semahada. Supaya apa? Anak-anak nanti berangkatnya ke sekolah bukan lagi
jadi mindset berangkat ke sekolah ketemu tugas tapi berangkat ke mall. Ya, jadi mindsetnya sudah dibikin gembira dulu di anak-anak. Jadi kita bikin senyaman mungkin di sekolah anak. Makanya sarana prasarana nanti kita tunjang untuk hal itu seperti itu. Dan yang keempat itu parkir siswa. Kita sadari bahwa SMA Hang Tuah 2 itu terbatas lahan. Ya, jadi kita harus berputar otak untuk menyiapkan parkir siswa. Kalau selama ini parkir siswa di Balon Jati, nah nanti kita bangunkan parkir siswa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Bapak Ibu PK, Tatib, dan Monijin dari BPN, selamat datang. Serta Bapak Ibu orang tua, wali murid, peserta didik yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang kita bisa ini berkumpul sesuai undangan dari sekolah. Terima kasih. Untuk mukadimah saya dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Alhamdulillah dari paparan dari 3 waka luar biasa, dan tentunya kita tetap tidak di luar esensi, yaitu anak-anak menuntut ilmu, dan dengan sarana prasarana program kurikulum kesiswaan yang begitu tetap menuntut ilmu. Itu yang tujuan utama. Untuk program humas hanya sebagai pelengkap, memang kuncinya satu. Untuk humas itu supaya terjadi yang keharmonisan Bapak Ibu, sekolah, orang tua, siswa, kemudian dengan lingkungan dan lembaga. Karena di awal begitu Pak Haji beliaunya masuk di SMA Hang Tuah 2, buat jejaring sekolah dengan lembaga biar sekolah kita tidak ketinggalan. Sehingga humas ini tentunya sangat berat juga Bapak Ibu, karena dengan yang sudah dipaparkan para waka ini luar biasa. Sehingga ke depan kita nanti punya jejaring, sehingga kegiatan yang ada di sekolah bisa disupport lembaga-lembaga lain. Contoh di sini kegiatan tengah semester, nanti kalau 10 insya Allah akan ke Candi Borobudur, tentunya juga terkait dengan tadi P5, profil pelajar Pancasila. Di sana ada salah satu elemen yang kemarin demokrasi. Ya. Kemudian mengenai juga majalah sekolah, kami harapkan nanti dari putra putri Bapak Ibu bisa menulis karya-karya. Tentunya kemarin ada salah satu siswa juga luar biasa, lomba menulis itu sudah bisa juara karena sudah dimulai dari SMP, dari sekolah menengah pertamanya, sehingga nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak mengenai student change yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti ini insya Allah bisa terlaksana 1 atau 2 tahun ke depan, sehingga sekolah kita bisa dikenal di luar negeri. Sebetulnya untuk dikenal luar negeri ini tentunya bisa berkaitan dengan web. Kita punya web Bapak Ibu, mohon izin nanti Bapak Ibu mohon dibuka, nanti kalau ada saran monggo disampaikan isi terkait web. Barangkali nanti terkait kegiatan akan diinformasikan ke web. Kemudian peningkatan SDM Bapak Ibu, ini tentunya kita juga meningkatkan kegiatan peningkatan SDM baik dari tenaga pengajar, pendidik maupun tenaga kependidikan, baik dari yayasan atau juga dari instansi lain.
Mohon ini informasi Bapak Ibu, ini ada 3 guru kita yang sekarang menempuh sebagai guru penggerak. Mohon izin doanya, karena ini tidak waktunya juga cukup lama, 9 bulan. Tentunya tidak akan meninggalkan tugas sebagai pengajar di kelas 9 bulan Bapak Ibu. Karena kita juga tadi sudah disampaikan kita masuk sekolah penggerak. Tentunya di situ juga ada harus guru penggerak. Itu mungkin paparan dari Humas. Kunci tadi kita harus bisa sinergi harmonis sehingga untuk mengantar anak-anak nanti ke depan yang seperti yang diinginkan. Terima kasih. Tempat di sekolah 100% tanggung jawab kami, dan 100% saya berjanji di sekolah ini akan diberikan pendidikan yang baik. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Okay? Jadi kalau anak sudah di sini, serahkan semuanya ke tanggung jawab ke kami. Kami siap. Disiplin yang kedua adalah seragam Bapak Ibu. Seragam sesuai dengan ketentuan. Kalau hari Senin pakai biru dan hari Selasa lengkap dengan dasi dan topi. Kalau hari Rabu pakai putih abu-abu, hari Kamis pakai batik, hari Jumat pakai pramuka. Seragam olahraga. Di luar olahraga sepatu semuanya hitam, pakai pantofel Bapak Ibu. Kalau memang sudah bisa diusahakan monggo, di sekolah juga ada, di rumah juga ada. Kalau memang belum, disegerakan. Itu untuk masalah disiplin. Lanjut Mas. Prestasi bahwa secara tadi ada 2, akademik dan non akademik. Tapi monggo Bapak Ibu guru, prestasi anak itu tidak hanya akademik dan non akademik. Anak-anak kami di sini dan anak-anak ibu di rumah datang di sekolah jam 6.45 dan pulang sesuai dengan jam kami jam 3:04, itu sudah merupakan prestasi Bapak Ibu.